my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'a dinak, wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma anfa'na bi'ulumina fid darain. Amin. Istajib du'ana ya Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersua kembali, yaitu masih di acara yang sama, di channel yang sama, masih mengkaji kitab Naswaihul Ibad. Al-Faqirah akan melanjutkan hadis yang kemarin, yaitu hadis yang kedua. Langsung saja Al-Faqirah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur. Wa yuhibbuna ad-dur, mereka itu sangat mencintai gedung-gedung yang mewah, gedung-gedung yang megah. Wa yansawna al-qubur, akan tetapi dia sampai melupakan pintu kubur. Wa yansawna al-qubur ay yatrukuna al-amal litanwiriha, sampai-sampai mereka itu meninggalkan amalan-amalan yang menyinarin kuburan. Padahal kita semua tahu, yakin, sadar bahwa kita semuanya akan memasuki liang kubur, akan memasuki liang lahat, akan memasuki yang namanya alam barzah. Kita ajak rumah kita di dunia, kita jadikan senyaman mungkin, seenak mungkin, seindah mungkin, karena rumah kita itu di dunia tempat istirahat, tempat menaruh kepenatan, tempat keluarga, tempat bercanda dengan sanak saudara, tempat kedamaian, dan lain-lain. Padahal semua itu sifatnya sementara, dibatasin oleh waktu. Kalau waktu sudah habis kontrakannya kita di dunia, kita pasti pulang ke rumah kita masing-masing, yang ukurannya cuma 2x1. Coba bayangkan, coba kita renungkan, begitu pengapnya, begitu sumpeknya, begitu gelapnya. Oleh karenanya, wahai akhwat, mari kita raih amalan-amalan yang menjadi penerang kuburan kita. Karena kuburan itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, wal qabru zulmah was-siraj lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuburan itu zulmah, merupakan kegelapan. Wasirot, sedangkan lampunya, penyinarnya, yaitu kalimat tauhid,
kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari kita biasakan, mari kita istiqomahkan dengan selalu kita mengucapkan kalimat tauhid sampai ajal menjemput kita. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah ta'ala. Rasulullah bersabda, inna Allah ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala harrama, akan mengharamkan Allah 'alan nari, Allah mengharamkan kepada neraka terhadap siapa? Man, terhadap orang. Orang yang mana itu? Man, sebagaimana yang saya sebutkan dulu, man itu termasuk isim mausul mustarak. Jadi masuk, mau eman yang berada di sini maupun yang di sono, mau di dalam negeri maupun luar negeri, mau orang itu masih muda ataupun sudah tua, mau laki mau perempuan, ya. Siapa orang yang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah haramkan api neraka menyentuh tubuhnya. Tapi ucapnya itu wajh Allah, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha? Qala an tahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Rawahul Khatib. Hadis yang kedua juga Rasulullah bersabda, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, secara ikhlas, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Allah masukkan surga orang tadi. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya. Qalu, bertanya siapa para sahabat? Ya Rasulullah, fama ikhlasuha, bagaimana bisa menilai ikhlas itu? Qala, Rasulullah menjawab, antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Bisa dikatakan ikhlas kalau orang tadi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bisa menjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepadanya, bisa menjaga dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik dari pandangannya, dari penglihatannya, dari telinganya, dari pendengarannya, dari hatinya, dari lisannya, dari tangannya, dari kakinya, semua dijaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan menjamin melalui hadis Nabi tadi, dakhalal jannah, masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila sab'atu asya tunawwirul qabrah. Juga ada 7 perkara yaitu yang bisa menyinari kuburan. Apaan yang 7 tadi? Awwaluha al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama yaitu ikhlas di dalam beribadah. Ibadah kita hendaknya kita landasi, kita dasarin dengan secara ikhlas. Mau ibadah yang namanya maqdhah ataupun ghairu maqdhah. Ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Ibadah sholat maupun ibadah puasa. Apalagi ibadah namanya sedekah. Ya. Kalau pekerjaan kita, perbuatan kita tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka
zero, kosong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Watsani, adapun yang kedua, yang tunawwirul qabr, menyinari kuburan, bisa menjadi penerang kepada kuburan itu, yaitu birrul walidain. Kita harus taat, patuh, tunduk kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Yang ketiga, wasalis, penerang kubur yang ketiga, yaitu silaturahim. Hendaknya kita selalu berusaha untuk bersilaturahim. Loh, bagaimana dengan keadaan semacam ini dalam keadaan COVID? Kan kita tidak boleh berkerumunan. Oh, silaturahim itu nggak harus kita bertatap muka, nggak harus kita berkerumunan. Silaturahim bisa melalui WA kita, bisa melalui HP kita, dengan menanyakan bagaimana kesehatannya, apa yang dibutuhkan, itu sudah merupakan silaturahim. Warabi, adapun yang keempat yang bisa menyinari kuburan kita, yaitu alla yudhi'a umruhu fil ma'siyah. Allah yudhi'a, tidak menyia-nyiakan umur kita ini yang diberikan oleh Allah di dalam kemaksiatan. Waspada, hindarin, hati-hati. Umur yang dititipkan kepada kita semua ini, ayo kita pergunakan kepada suatu yang bermanfaat, kepada suatu yang diridhoi oleh Allah, supaya kita tidak menyesal, supaya kita tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khamis, adapun yang kelima, apa yaitu alla yattabi'a hawa, tidak mengikuti hawa nafsu. Ayo kita bersama-sama kita belajar untuk menanggalkan semua hawa nafsu yang tidak baik. Apalagi nih akan datang bulan suci Ramadan, ya. Di dalam bulan suci Ramadan bagaimana? Di situ definisi puasa mencegah dari segala suatu apa? Mencegah dari segala suatu makanan, minuman, dan semua hawa nafsu yang tidak baik tentunya, ya. Rasulullah telah mengatakan, pertama, jihad yang pertama itu adalah melawan hawa nafsu. Yang keenam, yaitu penyinar kubur, ayyajtahida fit ta'ah, hendaknya bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita raih sebaik mungkin agar ketaatan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sholat kita ataupun puasa kita. Ingat, puasa itu adalah suatu yang rahasia, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang akan menilainya. Bisa-bisa saja kita puasa di luarnya, kita nggak makan, nggak minum, ya kan. Namun kalau kita cuma puasanya semacam itu saja, maka kita tidak akan mendapatkan pahalanya puasa. Kalau puasa cuma secara zahiriyahnya saja. Sebenarnya kalau kepingin mendapatkan pahala puasa itu bagaimana? Hendaknya kita juga puasa rohani kita. Di dalam berpuasa, yaitu puasa mata kita, puasa telinga kita, puasa lisan kita. Supaya apa? Supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu penyinar kubur, ialah ayyukatsiru dzikrullah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya selalu kita mengingat kepada Allah. Zikir itu bisa melalui lisan. Lisan kita selalu berzikir, selalu beringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kalian nih kepadaku, kata Allah. Adzkurkum, maka niscaya aku akan ingat selalu kepadamu. Jangan sampai kita ini ingat kepada Allah kalau kita sudah mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, kita sedang sakit, kita merengek kepada Allah. Sampai-sampai, ya Allah, sebutan Allahnya aja sudah beda.
Namun kalau kita dalam keadaan riang, gembira, senang, kita lupa kepada Allah. Jangan sampai kalau kepingin kuburan kita, tempat liang lahat kita bersinar, hendaknya kita selalu berzikir dimanapun, kapanpun, di saat bagaimanapun, dalam menghadapi masalah apapun, dengan siapapun, hendaknya kita selalu bergantung dengan Allah. Kita selalu mengingat kepada Allah. Kita selalu mohon pertolongan kepada Allah. Ingat, zikir itu bisa bil lisan, bisa bil akal, dengan pikiran kita, bisa bil qalb, dengan hati kita. Akhiran, hadanallahu wa iyyakum binahjil qawim bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup, kita lanjutkan nanti di acara yang akan datang. Semoga kita dikasih umur yang barokah oleh Allah, dan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa kita dijaga oleh Allah. Kita bersua kembali di acara yang sama nanti. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share. Terima kasih.